Baiklah, kami dari kelompok 10 menampilkan presentasi dari hukum pembiayaan. Yang pertama adalah pengertian dari hukum pembiayaan. Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur segala kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk membelikan barang atau pembayarannya yang dilakukan secara berangsur ataupun berkala oleh konsumen tersebut. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank yang khusus melakukan kegiatan dalam bidang lembaga pembiayaan. Dasar hukum lembaga pembiayaan adalah terdapat pada keputusan Presiden nomor 61 pada tahun 1988, Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 PKM 01 2 2006, dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 468 tahun 1995. Definisi lembaga pembiayaan berdasarkan 68. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha melakukan kegiatan pembiayaan untuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank yang khusus didirikan untuk kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bentuk dan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan muncul karena adanya perubahan pembiayaan dikenal sebagai pembiayaan dengan penawarkan model-model formulasi terhadap pembiayaan dana seperti dalam list dan sebagainya. Bentuk hukum lembaga pembiayaan mengenai bentuk hukum usaha dan diberi wewenang usaha bidang lembaga pembiayaan yang meliputi bank, lembaga keuangan. Bentuk hukum lembaga pembiayaan mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan. Ditentukan bahwa untuk perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk perseroan terbatas atau koperasi atau pasal 3 Kepres nomor 61 tahun tentang lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas tersebut dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia, badan usaha asing, dan warga negara Indonesia sebagai usaha patungan. Pemilik saham oleh badan usaha asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor. Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 /KMK, dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor /KMK 13 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diperincikan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi A. Sewa guna usaha, B. Modal ventura, C. Perdagangan surat berharga, D. Anjak piutang, E. Usaha kartu kredit, F. Pembiayaan konsumen. Di samping itu, ditentukan pula bahwa suatu perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam berbentuk giro, deposito, tabungan, dan surat berharga, bayar, atau promissory notes jika surat sanggup bayar tersebut hanya dipakai sebagai jaminan hutang ke bank yang menjadi kreditnya. Sewa guna usaha leasing. Bidang usaha perusahaan pembiayaan. Pengertian leasing di Indonesia sebagaimana yang didefinisikan dalam ketentuan yang berlaku adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Disebutkan bahwa penyewa guna lease atau lease adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal
dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan lessor. Sewa guna usaha atau leasing. Bidang usaha perusahaan pembiayaan, pengertian leasing di Indonesia sebagaimana yang didefinisikan dalam ketentuan yang berlaku adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Disebutkan bahwa penyedia guna usaha atau lease adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan lessor. Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa guna usaha atau lease oleh perusahaan pembiaya atau lessor yang kemudian disewa guna usaha kembali oleh penyewa guna usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut sales dan leaseback. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Terdapat beberapa kriteria untuk suatu transaksi sewa guna usaha dapat dikategorikan sebagai transaksi finance lease atau keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK titik 01 garis miring 1991 tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan leasing, penyewa guna usaha atau lease adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Lessor ada perusahaan sewa guna usaha leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Supplier adalah perusahaan pedagang yang menyediakan barang-barang modal yang akan dileasingkan disewa guna usahakan antara lessor dan lease. Asuransi merupakan perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lease. Jenis-jenis perusahaan leasing, independent lessor yaitu merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasingkan. Captive lessor yaitu produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan mereka menyewa guna usahakan barang-barang milik mereka sendiri. Lease broker yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya hanya mempertemukan antara keinginan lease untuk memperoleh barang-barang modal kepada pihak lessor. Jadi kegiatan lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dan pihak lease. Pembiayaan konsumen atau consumer finance. Pengertian pembiayaan konsumen sebagaimana yang didefinisikan dalam ketentuan yang berlaku adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen ini, secara umum perusahaan pembiayaan dapat dalam mengelola risiko pembiayaan salah satunya memiliki pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen.